Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam pembahasan sirah perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Insyaallah di pagi hari ini kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-24 ya. Setelah kemarin kita telah bahas tentang bagaimana terjadinya perang Uhud, di mana pada akhirnya kaum musyrikin meninggalkan kaum muslimin di perang Uhud atau di medan Uhud tanpa mencapai atau tanpa menyelesaikan target yang mereka inginkan, yakni untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menumpas kaum muslimin. Dan telah kita jelaskan juga bagaimana pendapat atau bagaimana ucapan para ulama, apakah kaum muslimin mendapatkan kemenangan atau tidak dalam perang Uhud. Maka yang telah kita sebutkan kemarin, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ya menyebutkan bahwa perang Uhud ini termasuk perang yang tidak tuntas. Jadi beliau lebih condong tidak menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, karena tidak tuntas. Ya, tapi kalau kita kembali melihat babak demi babak yang ada dalam perang Uhud, ya kita lihat ada 3 babak di peperangan tersebut. Maka kaum muslimin memenangkan babak yang pertama dan babak yang terakhir. Adapun kaum musyrikin hanya mengalami keunggulan di awal-awal di bagian tengah pertempuran. Sejak Khalid ibn Walid ya sejak lengahnya pasukan pemanah, kemudian Khalid ibn Walid menyerbu ke tengah-tengah kaum muslimin. Nah, itulah ketika itu mereka menang. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan kepada kaum muslimin berupa rasa kantuk. Setelah itu mereka semangat kembali, maka mereka pun bisa mengusir pasukan kaum musyrikin. Ya Allah taala alam ya, kelihatannya kaum muslimin tetap bisa kita katakan sebagai pemenang dalam pertempuran tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memakamkan jenazah para syuhada ya tanpa dimandikan dan disolatkan. Lalu beliau pun kembali ke kota Madinah. Kemudian terdengar bahwa kaum musyrikin kembali lagi. Ya, kaum musyrikin kembali lagi untuk menyerang kaum muslimin. Maka kemudian Nabi SAW mengirimkan pasukan ke Hamra al-Asad untuk mencegat mereka. Setelah melihat ada kaum muslimin di sana, kaum musyrikin batal untuk menyerang kembali kaum muslimin di kota Madinah. Baik, hanya mereka kembali ke kota Madinah. Nah, setelah pulang dari peperangan tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Jadi Zainab bintu Jahsh ini adalah salah seorang ibu kita, salah seorang dari Ummahatul Mukminin. Beliau dahulu merupakan istri dari Usamah bin Zaid. Ya, jadi Usamah bin Zaid selain beliau menikah dengan siapa? Yang mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Namun kemudian terjadi perceraian antara Zainab bintu Jahsh dengan Zaid. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menikahi Zainab bintu Jahsh. Nah, para ulama menjelaskan di antara hikmah mengapa Nabi Alaihi Wasallam menikahi Zainab bintu Jahsh, karena ketika itu ada pandangan jahiliyah bahwa seorang ayah ini tidak boleh menikahi putri atau tidak boleh menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Ya, jadi Zaid ibn Harithah ini dulunya adalah anak angkat Nabi SAW. Ya, beliau adalah budaknya Khadijah, kemudian diangkat menjadi anak oleh Nabi SAW. Kemudian menikah dengan Zainab. Nah, dahulu orang punya persepsi nggak boleh menikah dengan istri anak angkat. Maka kemudian dibatalkanlah ya syariat itu dengan menikahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab bintu Jahsh. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya dalam
Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37 disebutkan nama Zaid. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Maka tatkala Zaid telah menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau dengannya. Jadi Zainab ini memiliki keutamaan. Dia dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, zawajnakaha. Ya, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim, agar orang-orang mukmin tidak merasa berat lagi untuk menikahi istri anak-anak angkat mereka. Idza qadaw minhunna watara, apabila sudah diceraikan. Ya, kalau sudah diceraikan oleh anak angkat, misalnya antum punya anak angkat, ya, kemudian dia menikah, lalu anak angkatnya itu ya, menceraikan istrinya, maka boleh bagi bapak angkatnya untuk menikahi istri dari anak angkatnya. Berbeda dengan anak kandung. Kalau anak kandung ya, yang namanya mertua itu mahram selama-lamanya. Walaupun sang perempuan itu sudah bercerai dengan suaminya, dia tetap mahram bagi mertuanya. Ya, ini antum harus ketahui ya. Kalau anak menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut diceraikan oleh anak kita, maka wanita tadi tetap menjadi mahram bagi mertuanya. Baik. Ya, wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pastilah terjadi. Jadi ini hikmah di balik pernikahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab bintu Jahsh. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menikahkan mereka berdua. Nah kemudian ini adalah beberapa peristiwa yang kalau bisa kita katakan peristiwa-peristiwa yang tragis ya, peristiwa-peristiwa yang tragis terjadi di antara perang Uhud dengan perang Ahzab, ya, di antara peristiwa yang terjadi, ya, ini berakar, peristiwa-peristiwa ini berakar pada pada perang Uhud, ya, masih ada hubungannya dengan perang Uhud. Jadi mereka mengira bahwa Nabi SAW itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Ya, sama seperti kita juga ya, mungkin kita mengira bahwa Nabi SAW mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Baik, sehingga mereka sudah berani untuk berbuat kurang ajar kepada kaum muslimin. Ya, di antara mereka ada yang mempersiapkan senjata ingin menyerang kaum muslimin. Ya, bahkan di antara mereka membunuh utusan-utusan Nabi SAW. Ya, dan ini terjadi di pasca perang Uhud. Maka ada sekitar 7 peristiwa ya, ada sekitar 7 peristiwa. Ini insya Allah kita akan bahas satu persatu. Ada 7 peristiwa yang terjadi antara perang Uhud dengan perang Ahzab. Ya, yang pertama adalah serangan Bani Asad bin Huzaimah. Kemudian serangan dari gerombolan Khalid ibn Sufyan al-Hudhali. Kemudian tragedi Ar-Raji', kemudian tragedi Bi'r Ma'unah, kemudian perang Bani Nadir, Yahudi ya, Bani Nadir Yahudi. Kemudian perang Badar kedua, ya, ini episode kedua dari perang Badar. Kemudian yang terakhir perang Dumatul Jandal, Ini insya Allah akan kita bahas satu persatu, ya, 7 tragedi atau 7 peristiwa besar yang terjadi di antara di antara Uhud dan perang Ahzab. Baik, sekarang kita mulai dengan serangan Bani Asad bin Huzaimah. Jadi Bani Asad bin Huzaimah ini terletak di bagian utara, ya, di bagian utara kota Madinah, ya. Ini alhamdulillahnya kita punya Google Map ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan beberapa referensi, kemudian kita cek posisinya di mana. Ya, jadi Bani Asad bin Huzaimah ini orang-orang Badui yang mereka itu tinggalnya nomaden, ya. Cuma ya nomaden tapi ya di situ-situ aja. Maksudnya kadang kalau dia pengen gembalakan kambing atau onta di sini ya udah dia kembalikan. Kemudian nanti dia pindah lagi. Ya. Mereka tidak tinggal di kota-kota. Ya, jadi kalau antum membayangkan ada serangan dari Rasulullah SAW, bagaimana ini? Apakah mereka punya benteng, punya apa? Enggak. Mereka cuma pakai kemah-kemah itu saja. Ya, pakai kemah-kemah. Kemudian cari mata air, mereka mendirikan kemah, ya udah tinggal di situ. Nanti kalau butuh apa, mereka pindah. Ya, kemah-kemahnya dibawa di atas onta, mereka pindah lagi. Ya, suku-suku nomaden. Maka ketika mendengar berita bahwa pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud, maka Bani Asad bin Huzaimah ini ingin menyerang kota Madinah. Mereka sudah bersiap-siap. Ya, letaknya mereka ini di utara Taima, ya, di utara Taima, ya, utara kota Madinah. Maka ketika Nabi SAW mendengar kabar bahwa Bani Asad bin Huzaimah ini
ya berniat menyerang kota Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului mereka. Jadi sebelum mereka melaksanakan itu, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan terlebih dahulu. Nanti coba lihat ini yang dikirimkan pasukannya itu hanya 150. Lagi ngajar ya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 150 pasukan. Jadi bukan pasukan yang besar, ya, bukan pasukan yang besar, ya, cuma 150. Ini pasukannya pasukan gerak cepat. Ya, dipimpin oleh Abu Salamah. Abu Salamah radhiyallahu anhu, suami dari Ummu Salamah. Maka kemudian pasukan Abu Salamah memporak-porandakan mereka sebelum mereka bersiap menyerang. Ini udah ketahuan terlebih dahulu ide mereka untuk menyerang kota Madinah, maka didahului oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan serangan kepada mereka. Baik. Nah kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik. Kemudian pasukan Abu Salamah ya mendapatkan banyak ghanimah tanpa terjadi peperangan. Jadi mereka kabur. Ya, Bani Asad ini kabur. Setelah Nabi Alaihissalam memerintahkan Abu Salamah menyerang mereka, bubar pasukan mereka, kemudian mereka tinggalkan ghanimah ya. Ya, mereka tinggalkan barang-barang mereka. Maka ini pun kemudian dibawa oleh Abu Salamah radhiyallahu taala anhu ke kota Madinah. Jadi gagal total rencana penyerangan yang dirancang oleh Bani Asad bin Khuzaimah, karena pasukannya kaum muslimin keburu menyerang mereka terlebih dahulu. Namun qadarullahu wa masyafa'al, Abu Salamah ini ketika perang Uhud dia sempat mengalami luka. Beliau radhiyallahu anhu sempat mengalami luka, ya, lukanya itu ketika itu sudah mulai sembuh, tapi karena dipakai untuk berperang, maka kemudian beliau ya lukanya kembali terbuka. Nah, karena kembali terbukanya luka beliau ini, beliau pun kemudian meninggal dunia. Nah, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha ya tidak lama ya setelah melewati masa iddahnya dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita lihat Nabi alaihi salatu wasallam itu setiap kali beliau menikah, melakukan poligami, ya itu ada misi ketika melakukannya. Nah, ini Ummu Salamah ini suaminya diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menumpas komplotan Bani Asad bin Khuzaimah. Tapi kemudian meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan jandanya, kemudian tidak ada yang mengurusi. Maka Nabi Alaihi Wasallam pun menikahi Ummu Salamah. Baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Ummu Salamah ya bercerita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, ya, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang muslim itu ditimpa sebuah musibah, kemudian dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ada tuntunan bagi kita ya. Kalau kita ditimpa musibah, hendaknya kita beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang aku dapatkan. Wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Ya, tidaklah seorang muslim apabila dia ditimpa musibah, kan Rasulullah SAW menghibur Ummu Salamah ya, pasca wafatnya Abu Salamah, beliau menghibur Ummu Salamah. Tidaklah seorang muslim yang ketika dia ditimpa musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha, ya, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Faqalat falamma mata Abu Salamah qultu ay muslimina khairun min Abi Salamah. Maka kemudian setelah suamiku wafat, Abu Salamah wafat, aku mengatakan kepada diriku, siapa kaum muslimin yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah?
ya, awwalu baitin hajara ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga yang pertama berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Salamah dengan Ummu Salamah ini kisah hijrahnya cukup menyedihkan ya. Karena masing-masing kabilah ini saling mempertahankan. Kabilah Ummu Salamah ini ngotot, Ummu Salamah nggak boleh hijrah. Ya, kabilahnya Abu Salamah kemudian mereka berpisah ya. Jadi Abu Salamah hijrah duluan ke kota Madinah, sementara Ummu Salamah tidak diperbolehkan oleh kabilahnya untuk berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dipisahkan dari anaknya. Sampai sedih sekali Ummu Salamah kisahnya beliau radhiyallahu anha ya. Kemudian setelah melihat Ummu Salamah ini sangat bersedih, kaumnya pun kemudian memberikan izin kepada Ummu Salamah untuk berhijrah, tapi dengan syarat berangkat sendiri. Jadi Ummu Salamah itu hijrah sendirian, beliau radhiyallahu anha. Ya, dibiarkan oleh kaumnya. Kamu kalau mau hijrah, hijrah, tapi hijrah sendiri. Nggak ada yang mengantarkan kamu. Padahal dia seorang wanita sendirian, dan kita sudah jelaskan bagaimana perjalanan antara kota Makkah dan Madinah ketika itu bukan perjalanan yang mudah. Tapi Ummu Salamah dengan keteguhan imannya, beliau hijrah sampai kemudian ketika di Tan'im, ya, beliau bertemu dengan Utsman bin Abi Thalhah. Ya, Utsman bin Abi Thalhah ini ketika itu masih musyrik. Ya, beliau ini yang menjadi pemegang kunci Ka'bah. Ya, ketika itu masih musyrik, tapi nanti dia akan masuk Islam. Maka kemudian Utsman bin Abi Thalhah merasa kasihan sekali dengan keadaan Ummu Salamah yang tidak ada seorang pun yang kemudian membantu Ummu Salamah. Akhirnya Utsman bin Abi Thalhah ya membawa Ummu Salamah ya ke kota Madinah, mengantarkannya sampai ke pintu kota Madinah. Ya, kemudian dia pun berkumpul kembali dengan Abu Salamah. Ketika itu Ummu Salamah bersama dengan Salamah ketika itu ya, bersama dengan Salamah, dengan putranya Salamah ya, diantar oleh Utsman bin Abi Thalhah ke kota Madinah. Kemudian berkumpullah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Nah, ketika ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menumpas Bani Asad bin Khuzaimah, Abu Salamah meninggal dunia. Maka kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Ayyu muslimin khairun min Abi Salamah?" Siapa di antara kaum muslimin ini yang lebih baik daripada suamiku Abi Salamah? Ya, beliau sangat menghormati suami beliau ya. Sangat menghormati, mengagungkan suami beliau. Siapa yang lebih lebih mulia daripada Abu Salamah? Ya. Kemudian summa inni qultuha, kemudian aku pun mengatakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi Ummu Salamah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepadaku seorang suami, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tanpa ada perdebatan ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini kisahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah, yang akhirnya Ummu Salamah menjadi salah seorang dari ummahatul mukminin. Baik. Berarti sudah berapa kita dapati kisahnya ummahatul mukminin? Khadijah ya sudah, kemudian meninggal, kemudian siapa? Aisyah, Sauda, kemudian Aisyah, kemudian siapa? Zainab. Ya. Zainab bintu Jahash, kemudian Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah. Hafsah ya, Hafsah sudah ya. Berarti sudah 6 ya ummahatul mukminin yang sudah kita sebutkan ya. Hafsah tadi berarti pertama Khadijah, kemudian Khadijah meninggal, Rasul menikah dengan Sauda, kemudian dengan Aisyah, kemudian pasca perang Badar Rasul menikah dengan Hafsah, kemudian setelah menikah dengan Hafsah ya beliau menikah dengan Zainab bintu Jahash yang diceraikan oleh Zaid, kemudian menikah dengan Ummu Salamah. Berarti sudah 6 ummatul mukminin yang sudah kita bahas pernikahannya dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah kan ini selesai kita tadi pembahasan Banu Asad. Sekarang ada lagi orang-orang yang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menyerang kaum muslimin. Jadi perang Uhud ini lumayan efektif ya menaikkan pamor orang-orang Quraisy, karena terkesan dalam peperangan tersebut karena banyaknya korban yang jatuh di tengah-tengah kaum muslimin, maka banyak orang yang mempersepsikan kaum muslimin mengalami kekalahan. Termasuk yang mempersepsikan kaum muslimin itu kalah adalah orang-orang Al-Hudzaili ya, dari Bani Hudzail. Dari Bani Hudzail. Bani Hudzail ini dekat dengan kota Makkah ya posisinya. Nah, kemudian Bani Hudzail ini ya
dari Rasul SAW, terdengar di Rasul SAW bahwa pimpinannya yang bernama Khalid bin Sufyan Al-Hudhali, dia berusaha mengumpulkan kabilah-kabilah untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasul SAW tidak mengirim pasukan, ya, karena ini posisinya terlalu jauh ya. Kalau ngirim pasukan ke mana? Ke Mekah ya, ke Bani Hudayl kan dekat dengan kota Mekah. Maka ini terlalu beresiko. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau mengutus Abdullah bin Unais untuk membunuh Khalid ibn Sufyan Al-Hudhali. Maka kemudian Khalid ibn Sufyan, maka Abdullah bin Unais melaksanakan misi rahasia tersebut. Ya, jadi ini juga kita lihat ya bagaimana strategi Nabi SAW. Beliau tahu kalau menyerang ke Bani Hudayl ini terlalu jauh, terlalu beresiko. Jadi apa? Potong anuanya aja, potong kepalanya. Ya, potong kepalanya maksudnya adalah apa? Tuntaskan pemimpinnya siapa, itu yang dibunuh. Ya, kalau kita sudah bunuh pemimpinnya, maka dia tidak akan bisa bergerak. Jadi mengincar komandan ini juga salah satu strategi ya. Karena pasukan itu, ya, kalau komandannya sudah dibunuh, dia tidak akan punya kepemimpinan. Ya, orang-orang biasa nggak akan bisa memimpin. Ya, dia harus ada sosok yang cemerlang, sosok yang dihormati oleh kaumnya, baru bisa mengumpulkan kekuatan. Maka kemudian Abdullah bin Unais pun ya menjalankan misi Rasul SAW. Misi tersebut dia jalankan selama 18 malam. Ya, ketika bertemu dengan Khalid ibn Sufyan, ya, Abdullah bin Unais menyerang, kemudian terjadi pertarungan sengit antara Khalid dan Abdullah, ya, kemudian dimenangkan oleh Abdullah bin Unais. Maka digorok kepalanya Khalid ibn Sufyan, kemudian dibawa ke hadapan Rasul SAW. Ya, maka setelah berhasil misi tersebut, Rasul SAW memberikan tongkatnya kepada Abdullah bin Unais sampai mengatakan, saya lupa tongkat atau tombak ya, tombak yang kecil. Kemudian diberikan kepada Abdullah bin Unais sambil mengatakan hadhihi ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah. Ini sebagai tanda antara engkau dan aku pada hari kiamat nanti. Artinya Nabi SAW akan menjadi saksi bahwa Abdullah bin Unais ini pernah melaksanakan, berhasil melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi ini misinya Abdullah bin Unais untuk membunuh Khalid ibn Sufyan Al-Hudhali. Baik, selanjutnya kita akan bahas tragedi Ar-Raji'. Nah, Bani Hudayl ketika pimpinannya yakni Khalid ibn Sufyan Al-Hudhali ini dibunuh, ya, mereka pun kemudian merancang bagaimana caranya agar bisa balas dendam. Ya, karena kabilahnya ini dibunuh oleh Abdullah bin Unais, mereka merancang bagaimana menyusun bagaimana melakukan balas dendam kepada kaum muslimin. Maka dia pun menjalin kerjasama dengan Bani Adl dan Qorah. Ya, Bani Adl dan Qorah, ya, mereka meminta agar Bani Adl dan Qorah ini meminta kepada Rasulullah untuk mengutus sahabat untuk mengajarkan Islam. Jadi mereka pura-pura masuk Islam. Ya, ini liciknya mereka ya, Adl dan Qorah ini mereka mengutus utusan kepada Nabi SAW ya, kemudian meminta untuk apa? Membawa sahabat ya bersama mereka untuk mengajarkan Islam di kampung halaman mereka. Maka Nabi SAW mengirim 10 orang sahabat ya untuk mengajarkan. Nabi SAW tentunya sangat senang ya kalau ada orang ingin belajar Islam, kalau ada orang yang ingin mempelajari Al-Quran, maka beliau bersemangat sekali untuk mendukung program tersebut. Maka ketika Adl dan Qorah ini mengajukan proposal kepada Nabi SAW untuk apa? Mengajarkan Islam kepada mereka, jazakillah khairan. Maka Nabi SAW pun menyetujui. Ya, Nabi SAW pun mengirimkan ya para sahabat untuk mengajarkan Islam kepada mereka dengan dipimpin oleh Asim bin Thabit. Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka kemudian mereka berjalan, mereka singgah di sebuah mata air yang bernama Ar-Raji'. Nah, ternyata di situ sudah menunggu pasukan dari Bani Hudayl tadi. Bani Hudayl yang pimpinannya Khalid ibn Sufyan Al-Hudhali dibunuh oleh Abdullah bin Unais. Ternyata mereka sudah menunggu di mata air tersebut untuk membunuh ya utusan dari Nabi SAW. Ya, ini tentu makar yang luar biasa ya. Mereka sudah merancang bagaimana caranya untuk bisa balas dendam, akhirnya kerjasama mereka. Maka kemudian pasukan kaum muslimin pun dikejar.
mereka terjepit di sebuah dataran tinggi, kemudian kaum musyrikin ya menyuruh mereka turun. Mereka menjanjikan apa bahwa mereka akan aman ya. Kata Bani Hudzail, turun kalian ya, turun kalian dari sana karena kami akan berikan jaminan kepada kalian. Kami akan berikan jaminan kepada kalian. Maka siapa Asim bin Thabit itu tidak percaya ya. Beliau menolak ya untuk diturunkan ya, sampai kemudian dataran tinggi tersebut dihujani panah oleh Bani Hudzail sehingga beliau dan 7 orang sahabat lainnya tewas dipanah. Ya, jadi beliau ketika itu meninggal dunia. Ya. Nah, ketika itu baik, ada 6 berarti ya, 6 orang. 7 orang itu termasuk Asim ya. 7 orang itu termasuk Asim. Jadi Asim bin Thabit ya, kemudian bersama 6 orang lainnya tewas dipanah oleh orang-orang Bani Hudzail. Nah, ketika itu tersisa berapa berarti ya? Kalau sudah 7 orang yang tewas berarti tersisa 3. Ya. Kemudian yang ketiga, 3 orang, Zaid bin Dathinah ya. Nah, Zaid bin Dathinah, kemudian Khubayb bin Adi dan Abdullah bin Tariq, ini yang tersisa dari 10 orang tersebut. Akhirnya mereka menyerah dan turun ya. Mereka menyerah dan turun. Berarti yang meninggal di atas itu 7 orang. 7 orang termasuk Asim bin Thabit. Ya, kemudian Zaid bin Dathinah, kemudian Khubayb bin Adi dan Abdullah bin Tariq, ya mereka menyerah dan turun. Nah, ketika itu orang-orang Hudzail dari Bani Hudzail ini mereka berusaha untuk mengambil kepalanya Asim bin Thabit. Ya, karena ada sayembara ya, ada sayembara yang menyebutkan bahwa barang siapa yang bisa mengambil kepalanya Asim ibn Thabit ini akan diberikan 100 ekor unta. Ya, ada seorang wanita, saya lupa namanya siapa, Sulafah atau seperti ya, Sulafah. Ya, Sulafah, kemudian dia ini anaknya dibunuh oleh Asim bin Thabit dalam peperangan. Ya, maka kemudian mereka mencoba untuk apa? Mengambil kepalanya Asim. Nah, sebelum meninggal ya, Asim ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh jasad beliau. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi jasad beliau, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh jasad beliau. Maka kemudian ketika setiap kali mereka ingin mengambil kepalanya Asim, datang sekelompok lebah ya, yang kemudian menyerang mereka, sehingga tidak ada yang mampu untuk mengambil, kepala Asim ibn Thabit. Ya. Nah, bagaimana dengan 3 orang tadi? 3 orang yang memutuskan untuk menyerah kepada Bani Hudzail? Ternyata mereka berkhianat ya. Mereka langsung diikat dan Abdullah bin Tariq, salah seorang dari 3 orang tadi, tahu bahwa ini sebentar lagi mau dieksekusi kita. Maka daripada dieksekusi begitu saja, ya, dia berontak, lalu kemudian dia pun dibunuh oleh orang-orang Bani Hudzail. Berarti tinggal siapa? Tinggal dua yang masih hidup. Ya, Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinah. Nah, kemudian Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinah ini dijual kepada penduduk kota Mekah. Ya, karena Khubayb ini termasuk yang membunuh ya bapak dari Uqbah bin Al-Harith, sementara Zaid ini yang termasuk yang membunuh Safwan bin Umayyah, ya, membunuh Umayyah bin Khalaf, ya, yang membunuh Umayyah bin Khalaf. Jadi kisahnya Umayyah bin Khalaf itu kan dibunuhnya rame-rame. Ya, kita kembali ke kisah perang Badar. Umayyah bin Khalaf ini pada awalnya berusaha dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, tapi kemudian Bilal dan kawan-kawannya mendatangi Umayyah bin Khalaf, kemudian dibunuh rame-rame Umayyah bin Khalaf. Nah, salah satu yang membunuh itu adalah Zaid, ya, Zaid ibn Dathinah. Maka kemudian ketika ditangkap oleh Bani Hudzail, ya, dibelilah si Zaid ini.
oleh Sofwan bin Umayyah, kemudian dieksekusi. Nah, adapun Khubaib ya, ini dia dieksekusi, namun sebelumnya dia ditanya oleh Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Abu Sufyan masih berada dalam kekufuran, ya, ditanya, wahai Khubaib, bagaimana menurutmu kalau sekarang Muhammad yang ada di posisimu, ya. Maka kemudian dia mengatakan, saya tentu tidak suka, ya, Nabi SAW berada di posisi saya, ya. Saya tidak suka Nabi Muhammad berada di posisi saya. Jadi dia tetap melakukan pembelaan kepada Nabi SAW. Ya, maka kemudian dieksekusilah Khubaib bin Adi, ya, Khubaib bin Adi ini dieksekusi. Namun ketika itu dia sebelum dieksekusi, beliau meminta izin untuk sholat 2 rakaat. Untuk sholat 2 rakaat, ya, beliau meminta izin untuk untuk mandi. Bahkan kemudian beliau mencukur sebagian dari rambut beliau, ya. Maka ketika itu ada sebagian orang yang ada yang memiliki anak-anak, ya, ada anak-anak yang mendekat kepada Khubaib, ya, mendekat kepada Khubaib, ya. Orang-orang mengira bahwa Khubaib ini akan membunuh anak tersebut, tapi tidak. Khubaib radhiyallahu anhu, ya, tidak membunuh anak tersebut, membiarkan anak tersebut, ya. Kenapa kalian bisa mengira aku akan membunuhnya? Jadi nggak ada urusan, ya. Jadi Khubaib ini bukan orang bengis, ya. Ya, para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mulia, ya. Dia tidak terfikir sama sekali untuk mencelakakan anak yang tidak berdosa tadi. Maka kemudian Khubaib pun dieksekusi oleh Uqbah bin Harith, ya. Kemudian mayatnya disalib. Namun kemudian Amr bin Umayyah Ad-Dhamri, ya, berhasil menurunkan jasad Khubaib dan memakamkannya. Ini tragedi Ar-Raji, ya, balas dendam dari Bani Hudzail. Kemudian ada lagi tragedi Bi'r Ma'unah. Ya, ini tragedi yang cukup membuat sedih Nabi SAW sampai beliau SAW membaca qunut nazilah. Ya. Jadi kisahnya, ada seorang pemuka kabilah dari Najd yang bernama Amir bin Malik. Ya, Anda harapkan antum fokus, ya, pada nama-nama ini. Jadi namanya mirip-mirip ini, ya. Namanya Amir, ya. Nanti yang membunuh juga namanya Amir juga, cuma binnya berbeda. Ya, jadi ada seorang pembesar Arab, pemuka Arab dari Najd bernama Amir bin Malik. Dia juga meminta agar Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk mengajarkan mereka Islam. Ya. Nah, awalnya Rasulullah SAW ini ragu-ragu untuk mengirimkan para sahabat ini. Kenapa? Belajar dari kasus yang sudah terjadi, ya, pada tragedi Ar-Raji. Tapi kemudian Amir bin Malik ini dia memberikan jaminan kepada Nabi. Saya akan menjamin, wahai Rasul. Saya yang akan menjamin, ya, bahwa tidak akan ada yang berani mengganggu, ya, orang-orang utusanmu ini. Maka kemudian karena diberikan jaminan oleh Amir bin Malik ini, Rasulullah SAW pun mengutus 70 orang sahabat. Mereka ini dikenal sebagai para qurra, ya, para qurra sebagai para sahabat yang ahli membaca Al-Quran. Diutus oleh Nabi SAW, ya, ke kampungnya Amir bin Malik sebagai pengajar Al-Quran, ya. Nah, kemudian ketika tiba di Bi'r Ma'unah, ya, suatu daerah yang terletak antara wilayah Bani Amir dan wilayah Bani Sulaim, maka Rasulullah SAW ternyata di antara para sahabat tersebut, beliau alaihissalam membawa suatu misi, ya, Apa misinya? Ya, berdakwah kepada kepala kabilah yang lain. Namanya Amir bin Tufail. Jadi ada Amir bin Malik, ada Amir bin Tufail. Ini dua nama yang antum harus perhatikan, ya, berbeda. Kalau Amir bin Malik ini yang mengundang, Amir bin Tufail ini yang bikin gara-gara. Ya, ketika itu Rasul SAW mengirim Haram bin Milhan, ya, Haram bin Milhan ini saudara dari Ummu Sulaim, ya. Haram bin Milhan ini dikirim oleh Rasul SAW untuk menyampaikan surat. Ya, surat dari Rasul SAW kepada Amir bin Tufail. Ya. Nah, ketika Haram bin Milhan ini, ya, Amir bin Tufail ini seorang musyrik, ya, seorang yang sangat kejam dia. Ya, ketika Haram bin Milhan membawa surat tersebut kepada Amir bin Tufail, ya, Amir bin Tufail memberikan isyarat kepada salah seorang pengikutnya untuk menikam Haram bin Milhan dari belakang. Nah, kemudian ditikamlah Haram bin Milhan oleh pengikutnya Amir bin Tufail
Ya, kemudian Haram bin Milhan mengatakan Allahu Akbar, demi Rabb Ka'bah aku telah beruntung. Ya, karena apa? Karena beliau meninggal dalam misinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Amr bin Tufail ini akarnya. Nah, setelah dia membunuh Haram bin Milhan, dia memprovokasi ya kalangan Bani Amir ya yang untuk memerangi sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ajakan Amir bin Tufail ini tidak dipedulikan oleh orang. Kenapa? Karena Amir bin Malik ya, ketua kabilah yang satunya sudah memberikan jaminan. Ya, sudah memberikan jaminan. Jadi Amir bin Tufail memprovokasi masyarakat untuk apa? Untuk menyerang pasukan Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena saudaranya Amir bin Malik sudah memberikan memberikan perlindungan bagi sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi Amr bin Tufail ini dia tidak berhenti. Ya, ketika kaumnya tidak mau mengikuti ajakan dia menghasut Bani Sulaim. Ya, maka di Bani Sulaim ini ada beberapa kabilah, ada Usayyah, ada Ri'il dan Dakwan. Ya, mereka pun kemudian menyambut ajakan Amir bin Tufail. Jadi Amir bin Malik ini sebenarnya dia nggak ada urusan ya dengan pembunuhan itu. Ya, Amir bin Tufail ini yang kemudian bikin gara-gara. Ya, dia kemudian mengajak orang-orang dari kabilah Usayyah, Ri'il dan Dakwan untuk kemudian menyerang para sahabat Nabi SAW. Ya, maka kemudian pertempuran sengit tidak terhindarkan. Ya, satu persatu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gugur sebagai syahid sampai tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali Ka'ab bin Zaid ibn Najjar ya yang dia berpura-pura mati. Nanti Ka'ab bin Zaid ini meninggalnya baru ketika perang Badar, perang Ahzab. Nanti ketika perang Ahzab baru meninggal. Jadi ketika itu dibunuh semua ya, sekitar 70 orang para sahabat ini ya, hampir semuanya dibunuh ya. Hampir semuanya dibunuh ya. Di antara yang selamat ketika itu adalah Ka'ab bin Zaid bin Najjar ya, yang dia berpura-pura mati. Nah, ternyata pasukannya Rasul SAW ini atau rombongan para Qurra ini ya ada yang tertinggal. Ya, ada 2 orang yang tertinggal. Jadi tidak ikut dibantai ketika itu, tapi mereka melihat para sahabatnya sudah dibantai. Ya, mereka berdua ini, yang pertama adalah Amr bin Umayyah, kemudian yang kedua Al-Mundhir bin Uqbah bin Amir. Maka kemudian mereka maju ya, ketika melihat para sahabatnya ini sudah dibantai, maka mereka mendatangi kumpulan Usayyah, Ri'il dan Dakwan yang juga dipimpin oleh Amir bin Tufail ya. Kemudian berperanglah Al-Mundhir dengan gagah berani sampai kemudian dia pun terbunuh ya. Kemudian Amr bin Umayyah ya ditawan oleh mereka, tapi karena Amr bin Umayyah ini dari suku Mudhar ya, dan suku Mudhar ini punya perjanjian damai dengan Amir bin Tufail, akhirnya dibebaskan Amr bin Umayyah. Ya, jadi dari 70 orang sahabat tadi, ya hampir semuanya meninggal dunia. Yang tersisa ya adalah Ka'ab bin Zaid bin Najjar yang berpura-pura mati. Kemudian yang kedua adalah Amr bin Umayyah. Kenapa Ka'ab bin Zaid dia selamat? Karena dia berpura-pura mati. Adapun Amr bin Umayyah dia karena berasal dari Bani Mudhar, dan Bani Mudhar ini terikat perjanjian dengan Amir sehingga dia tidak dibunuh, dibebaskan dia. Ya. Ini kalau di Arab kalau seperti itu ya, kalau ketahuan ya macam-macam geng-geng mafia begitu ya. Kamu dari gengnya siapa? Oh, geng ini kawan kami, ya sudah kamu dibebaskan. Jangan diulangi lagi ya. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, ini kemudian Amr bin Umayyah ini dari Bani Mudhar. Bani Mudhar memiliki perjanjian dengan Amir bin Tufail ya, kemudian dibebaskanlah Amr bin Umayyah. Nah, kemudian Amr bin Umayyah begitu dibebaskan oleh orang-orang dari Bani Sulaim dan juga oleh Amir bin Tufail, dia pun bergegas kembali ke Madinah untuk melaporkan peristiwa ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tengah perjalanan ya, Amr bin Umayyah ini bertemu dengan 2 orang dari Bani Kilab. Ya, bertemu dengan 2 orang dari Bani Kilab. Hanya saja Amr bin Umayyah mengira ya 2 orang ini termasuk komplotan yang menyerang mereka di Bi'r Ma'unah. Ya, jadi ketika bertemu, entah kenapa Amr bin Umayyah mengira, oh ini orang-orang yang menyerang kami di Bi'r Ma'unah. Akhirnya Amr bin Umayyah membunuh kedua orang tersebut. Padahal mereka bukan dari Bani Sulaim, tapi dari Bani Kilab. Ya,
Mereka dari Bani Kilab, dan Bani Kilab ini termasuk di antara kabilah-kabilah Arab Badui ya, yang telah mengikat perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wasallam, yang telah mengikat perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga nggak boleh dibunuh harusnya. Tapi ya qadarullah ma syafa'al, Amr bin Umayyah mengira bahwa mereka ini adalah termasuk komplotannya Bani Sulaim, ya sudah dibunuh, maka kemudian dia pun melapor kepada Nabi SAW. Maka sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan Bani Kilab, bahwa harus ada pembayaran diat. Ya, satu nyawa itu kalau saya tidak salah 100 ekor unta. Ya, nggak salah ya. Satu nyawa itu 100 ekor unta. Kali ini adalah pembunuhan yang tidak sengaja, ya. Artinya Amr bin Umayyah tidak mengetahui bahwa itu berasal dari Bani Kilab, maka harus membayarkan diat untuk keluarga orang yang dibunuh. Nah, ketika itu diatnya jumlahnya cukup besar. Dalam perjanjian Madinah atau piagam Madinah telah disepakati dengan orang-orang Yahudi, kalau ada masalah yang seperti ini maka ditanggung bersama. Artinya 100 ekor unta tadi per jiwa ini harus ditanggung bersama antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi ini perjanjian Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Kalau ada kasus seperti ini maka ditanggung bersama, ditanggung bareng. Maka orang-orang Bani Nadir, orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka menolak, ya. Jadi mereka melanggar perjanjian, ya. Kemudian inilah yang nanti akan menyebabkan peperangan, ini perang Bani Nadir. Ketika Nabi SAW meminta menagih diat yang harus dibayarkan oleh Bani Nadir, mereka menolak, bahkan mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Ini yang menjadi penyulut perang Bani Nadir. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar kabar dari Amr bin Umayyah tentang peristiwa pembunuhan itu, beliau sangat bersedih. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina husnan qat asyadda minhu." Saya nggak pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berduka dibandingkan duka atas peristiwa tersebut. Antum bayangkan, antum punya kader 70 orang, ya, sahabat yang masya Allah, ya, bahkan kalau saya tidak salah di sana ada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah sahabat yang menyertai hijrahnya Nabi Alaihi Wasallam, mantan budaknya Abu Bakar. Ya, 70 orang antum kader, antum didik, kemudian dikirimkan untuk satu misi, semuanya meninggal dunia, dibunuh dengan begitu keji. Bagaimana perasaan antum kira-kira? Pasti sangat bersedih. Rasulullah SAW sangat berduka. Ini murid-murid beliau, orang-orang yang telah dikader oleh Nabi SAW, meninggal dunia, ya, dibunuh dengan begitu tragis oleh orang-orang musyrik. Ya, dan ini konsekuensi dakwah, ya, Ya, orang kalau sudah masuk ke dalam dakwah, dia harus tahu bahwa konsekuensi dakwah itu adalah mati di medan dakwah. Ya, sudah sunatullah. Terkadang seorang dai dihadapkan dengan kematian di medan dakwah. Ya. Sebagian guru-guru kami juga wafat di medan dakwah, ya. Ketika mereka dakwah, ada yang membunuh, ada yang membom mereka, mobilnya dibom, ya, oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah. Ya, bahkan dulu ketika kami belajar di Darul Hadis Syiher, Syekhuna Abdullah itu ditembak. Jadi beliau suatu malam, beliau ada keperluan, beliau pulang, ya. Beliau ketika itu sedang mau berkunjung ke tempat adiknya di sebuah lembah, tiba-tiba dicegat oleh mobil lalu diberondong. Ya, diberondong mobil beliau sampai pecah kaca depan mobil beliau. Ya, mobil Hilux itu pecah. Ya, tapi beliau ternyata beliau membawa pistol, kemudian beliau menembaki orang-orang yang menembak beliau itu, ya. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada Syekhuna Abdullah. Maka ketika subuh kami bisa melihat, ya, lengan beliau itu berdarah. Jadi beliau mengimami sholat subuh. Ternyata salah satu pelurunya orang-orang yang ingin membunuh beliau itu sempat mengenai tangan beliau. Di tangan beliau berdarah ketika ngimami. Kenapa itu tangannya Syekh Abdullah? Kenapa berdarah? Kita lihat, ya, tangan kirinya beliau itu berdarah. Ternyata ada peristiwa tadi malam ada orang yang berusaha untuk membunuh beliau. Nah, dari situ saya punya keyakinan bahwa ini memang dakwah. Kalau kita terjun di dakwah, kita harus siap mati. Ini konsekuensinya.
Karena musuh yang kita hadapi itu banyak. Dan mereka nggak satu pikiran dengan kita, ya. Mereka bisa menghalalkan segala cara. Kita lihat tadi bagaimana Bani Hudzail merancang pembunuhan kepada 10 orang sahabat, ya, dalam tragedi Ar-Raji. Demikian juga Amir bin Tufail, bagaimana mereka dengan teganya, ya, berkomplot untuk membunuh para sahabat Rasulullah SAW. Ini sudah sunnatullah. Barang siapa yang masuk ke dalam dakwah, maka hendaknya dia siap untuk mati di medan dakwah. Ya. Maka Rasulullah SAW merasa sangat bersedih, beliau melakukan qunut nazilah selama 1 bulan atau lebih. Ya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sana? Yang sana? Oh, ya. Disebutkan oleh Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, bahwa Ri'il, Zakwan dan Usayyah serta Bani Lahyan meminta bantuan orang kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam riwayat Bukhari ini dia meminta pertolongan untuk melawan musuh, ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan bantuan 70 orang Ansar yang disebut sebagai Qurra. Ya, kemudian Qurra ini dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa solehnya, ya. Mereka mencari kayu bakar, ya, di siang hari, kemudian di malam hari mereka qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ya, dalam sebagian riwayat, ya, kayu bakar yang mereka bawa itu pun mereka jual untuk apa? Untuk membiayai Alusufah. Untuk membiayai kehidupan Alusufah. Ya, Alusufah yang tinggal di Masjid Nabi SAW ini disupport oleh mereka. Nah, kemudian ketika 70 orang Ansar ini, ya, berada di Bi'r Ma'unah, jadi mereka kebanyakannya di Ansar, ya, mereka dibunuh dan dikhianati oleh Ri'il, Zakwan, Usayyah dan Bani Lahyan. Nah, kemudian Nabi SAW pun, ya, mendoakan kejelekan bagi orang-orang tersebut, ya, melalui qunut nazilah. Ya, pada sholat subuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kecelakaan terhadap, ya, suku-suku Arab tersebut. Ini kepada Ri'il, Zakwan, Usayyah dan Bani Lahyan. Ya, jadi ini qunut nazilah yang dibacakan oleh Nabi SAW untuk, ya, qabilah-qabilah yang telah membunuh sahabat beliau. Ya. Nah, kemudian kita melanjutkan lagi, ya, peristiwa yang juga terjadi di antara perang Uhud dan perang Ahzab adalah perang Bani Nadir. Ya, jadi Bani Nadir ini salah satu qabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Nah, tadi mereka sudah menjalin kesepakatan dengan Nabi SAW, ya, untuk menanggung diat. Ya, kemarin tadi kita sudah disebutkan Amr bin Umayyah salah membunuh Bani Kilab, yang ini mewajibkan agar Nabi SAW membayarkan apa? Membayarkan diat bagi mereka. Maka kemudian Nabi SAW menagih diat dari Bani Nadir untuk berkontribusi membayarkan diat akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Amr bin Umayyah. Nah, kemudian ternyata Bani Nadir ini mereka punya rencana. Apa rencana mereka? Mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW masuk ke perkampungan mereka, ya, mereka punya rencana untuk menjatuhkan batu di kepalanya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu digiring oleh mereka ke suatu tempat, ya, untuk duduk, kemudian di atasnya sudah menunggu seseorang untuk melemparkan batu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu terjadi, malaikat Jibril mengkabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana busuk mereka, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mau melakukan apa yang mereka inginkan. Lalu beliau pun mengultimatum, ya, melakukan ultimatum kepada Bani Nadir untuk meninggalkan kota Madinah. Ya, ukhruju min baladi fala tusakinuni ba'da an hamamtum bima hamamtum bihi minal ghadar faqad ajjaltukum asyra. Kata Nabi SAW, keluarlah kalian dari negeriku. Ya, beliau menyuruh Muhammad bin Maslamah. Ya, Muhammad bin Maslamah diperintahkan oleh beliau alaihissalam untuk mengumumkan kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, keluar kalian dari negeriku. Ya, janganlah kalian tinggal bersama aku lagi setelah kalian melakukan makar. Ya, an hamamtu bima hamamtum bihi min ghadar. Ya, setelah kalian melakukan makar yang ingin kalian lakukan, yang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad ajjaltukum asyra, dan aku beri kalian tempo 10 hari. Ya, kalau mereka 10 hari tidak keluar dari kota Madinah, maka Nabi SAW akan menyerang mereka dan membunuh mereka.
Maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ini memberikan masukan kepada orang-orang Yahudi. Ya, jangan takut kalian, jangan takut. Ya, kalian tidak akan diusir dari sini. Kami yang akan melindungi kalian. Ya, jadi Abdullah bin Ubay, ya, dia memberikan jaminan kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Jangan takut kepada Muhammad. Saya yang akan apa? Akan melindungi kalian. Maka pimpinan orang-orang Yahudi Bani Nadir ketika itu Huyai bin Akhtab, ya, malah menantang Rasulullah SAW karena dia merasa kuat, karena ada yang membacking. Ini Abdullah bin Ubay memberikan backing kepada mereka, ya, maka dia pun berani untuk menjawab ultimatum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, menyerang Bani Nadir. Ketika itu tidak ada satupun kaum munafikin yang mau membantu, ya, Bani Nadir. Padahal tadi pimpinannya Abdullah bin Ubay sudah memberikan jaminan, kalau sampai Muhammad melakukan serangan kepada kalian, kami yang akan melawannya. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir, ya, kami yang akan melawannya. Ternyata tidak ada satupun dari kalangan kaum munafikin yang membela Banu Nadir. Maka kemudian mereka pun dikepung oleh Rasulullah SAW sampai mereka menyerah. Ya, nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengkabarkan tentang pengkhianatan kaum munafikin ini. Kama sali syaitani idh qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'um minki. Bujukan orang-orang munafikin itu seperti bujukan syaitan. Ketika dia mengatakan ukfur, kafirlah kalian, ya, kafirlah engkau, falamma kafara qala inni bari'um minki. Maka tatkala manusia itu telah kafir, dia mengatakan, sungguhnya aku berlepas diri dari kalian, ya, berlepas diri dari kau, dari dirimu. Nah, ini karakternya munafikin, sudah memprovokasi, mengatakan kepada Bani Nadir, ya, ternyata ada juga yang bisa yang menipu siapa? Orang-orang Yahudi, ya. Ya, orang-orang Yahudi ini ada juga yang bisa menipu mereka. Ya, ini apa? Orang-orang munafik. Ini orang munafik lebih cerdas ini daripada orang-orang Yahudi. Maka ketika diberikan jaminan, ya, orang-orang Yahudi percaya, tapi ternyata apa yang terjadi, barakallahu fikum, yang terjadi malah mereka meninggalkan Bani Nadir, dan Bani Nadir pun kemudian dikepung oleh Nabi SAW. Ya, akhirnya mereka pun diusir oleh Nabi SAW, ya, meninggalkan perkampungan mereka dengan hanya membawa barang secukupnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa Bani Nadir itu, disebutkan dalam riwayat bahwa Bani Nadir saking pelitnya mereka, sampai kusen-kusen jendela-jendela itu dibawa oleh mereka. Ya, kemudian mereka sebagiannya lari ke Khaybar, sebagian lagi pergi ke negeri Syam. Ya, kemudian apa yang tersisa yang ditinggalkan oleh mereka dibagi-bagikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Muhajirin. Karena Muhajirin ini memang pendatang, mereka tidak punya apa-apa, diberikan oleh Rasul SAW kepada Muhajirin. Adapun sahabat Ansor yang mendapatkannya hanya Abu Dujanah dan Sahal bin Hunayf. Ya kan, nyaris tidak terjadi pertempuran, ya, cuma pengepungan saja. Tidak ada pertempuran. Makanya pembagian ghanimahnya itu berada di tangan Nabi SAW. Ya, Abu Dujanah dan Sahal bin Hunayf ini dua orang dari kalangan Ansor yang miskin. Ya, dia termasuk yang diberikan ghanimah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi yang terjadi? Barakallahu fikum. Ya, yang terjadi pula di masa itu adalah perang Badar kedua. Ya, perang Badar kedua ini apa maksudnya? Jadi ternyata kaum musyrikin, ya, itu kembali ingin menyerang, kaum musyrikin Quraisy ingin kembali menyerang kota Madinah. Abu Sufyan, ya, masih lagi-lagi Abu Sufyan, ya, yang masih menjadi pimpinan mereka. Ya, ketika itu Abu Sufyan mengumpulkan 2000 pasukan, mereka bergerak ke kota Madinah, ya, kemudian disongsong oleh pasukan Nabi SAW, ya, di Badar. Ketika itu Rasul SAW membawa 1.500 pasukan. Wah, Masya Allah, sudah 1.500 sih pasukannya, ya. Maka Abu Sufyan dengan 2.000 orang pasukannya merasa takut mereka ketika melihat pasukan Nabi SAW sudah standby di Badar. Akhirnya mereka pun mengurungkan niat, mereka pun kembali ke kota Makkah. Ya, ini adalah perang Badar kedua. Tidak ada kontak senjata yang terjadi ketika itu. Ya, pasukan kaum musyrikin mundur teratur ke kota Makkah, ya, karena sudah melihat pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuatan yang cukup besar telah menunggu di Badar. Akhirnya mereka pun mundur dengan teratur ke kota Makkah. Kemudian juga peristiwa yang terjadi di masa itu juga ada perang Dumatul Jandal. Jadi Dumatul Jandal ini
terletak di bagian utara kota Madinah, ya, ke arah negeri Syam. Ya, kabilah-kabilah di Dubatul Jandal. Dubatul Jandal ini nama tempat, ya. Di sana banyak kabilah-kabilah di sana, ya, yang mereka suka merampok orang-orang yang melewati kawasan mereka. Ya, orang-orang Badui, ya, mereka tidak berperadaban, kerjanya hanya merampok. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berangkat ke sana bersama 1.000 orang pasukan dan kemudian mengusir kabilah-kabilah ini, ya, dari Dumatul Jandal, sehingga kawasan Dumatul Jandal menjadi aman dari perampokan. Baik, ya, inilah beberapa peristiwa yang terjadi antara perang Uhud dengan perang Ahzab. Hanya saja ini saya sepertinya harus merevisi apa yang sudah saya tulis kemarin. Rencana saya setelah bahas perang Uhud ini perang Ahzab, ya, tapi ada ternyata ada khilaf di kalangan para ulama tentang perang Bani Mustalik, ya. Di sana ada perang Bani Mustalik. Apakah perang Bani Mustalik ini terjadi sebelum perang Ahzab atau setelahnya? Kalau Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri meletakkannya setelah perang Ahzab. Jadi setelah perang Ahzab ada perang Bani Mustalik. Tapi kalau yang saya lihat dari kitabnya Syekh Khulasatul Bahiyah karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya, Al-Khulasah Al-Bahiyah fi tartibi ahdathi sirah an-nabawiyah, ya. Kita bisa melihat bahwa perang Bani Mustalik ini terjadi sebelum Ahzab. Coba nanti kita teliti terlebih dahulu mana yang lebih akurat, ya. Keputusannya besok, ya. Perang apa ini yang akan kita bahas terlebih dahulu, ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat jawabannya bismillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.